Ada 3 wali sakti dari Pati yang kisahnya sengaja dihapus dari sejarah. Mereka dikisahkan memiliki kesaktian sakti mandraguna, mampu menghilang, menyembuhkan penyakit mustahil, bahkan menantang penguasa dengan keberanian luar biasa. Syekh Jangkung dikatakan bisa membuat babi menjadi halal. Sunan Muria menyembuhkan wabah dengan keajaiban doa, dan Sunan Kalijaga menghadirkan pertunjukan wayang yang memberi pesan langsung dari langit. Siapakah mereka dan mengapa kisah ini disembunyikan? Sebelumnya, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar, amin. Di sebuah pelosok Jawa Tengah yang sunyi dan tenang, berdirilah Tanah Pati, sebuah daerah yang sejak lama menjadi saksi perjalanan sejarah. Disinilah perdagangan dan budaya bertemu, di mana kapal-kapal dagang dari pesisir utara membawa rempah-rempah dan cerita-cerita dari negeri jauh, sementara para pedagang dan rakyat setempat menorehkan kehidupan sehari-hari yang sederhana namun kaya makna. Pati bukan hanya tanah subur bagi padi dan jagung, tetapi juga tanah yang menyimpan jejak-jejak spiritual para wali yang mengabarkan cahaya Islam kepada rakyat biasa. Di balik pepohonan bambu dan sungai-sungai yang mengalir pelan, terdengar bisik-bisik tentang 3 sosok luar biasa yang oleh masyarakat setempat disebut sebagai wali sakti, meskipun nama mereka hampir tak pernah muncul dalam catatan sejarah resmi. Orang-orang tua masih mengingat dengan jelas kisah tentang seorang wali yang tinggi, menjulang, selalu tampak nyentrik, namun hatinya begitu lembut bagi rakyat kecil. Mereka memanggilnya Syekh Jangkung atau Mbah Saridin. Cerita rakyat menceritakan bagaimana ia mampu melakukan hal-hal yang sulit dipercaya, menyembuhkan penyakit yang tak kunjung sembuh, menghadirkan berkah di tengah kesulitan, bahkan membuat babi yang biasanya haram bagi umat muslim menjadi sesuatu yang bisa dimakan bagi mereka yang kelaparan. Meski begitu, kisahnya selalu dibungkam dalam catatan resmi, seolah keberadaannya sengaja disembunyikan. Di sisi lain, Gunung Muria menjulang dengan tenang, tempat Sunan Muria menapaki jalan dakwahnya. Wali yang satu ini dikenal bijak, sederhana, dan selalu dekat dengan rakyat. Sunan Muria menggunakan ilmu spiritualnya untuk menenangkan hati mereka yang gelisah, menyembuhkan orang sakit dengan doa yang penuh khidmat, serta menumbuhkan rasa percaya diri di tengah kesulitan hidup. Ia bukan sekadar wali yang mengajarkan agama, tetapi juga seorang guru bagi para petani, nelayan dan pedagang kecil. Nama dan keberadaannya terekam dalam manuskrip lama. Namun kisah-kisah karomahnya hanya hidup dalam tradisi lisan, terselip di antara cerita-cerita rakyat yang kerap dianggap mitos. Sementara itu, jauh di tengah hutan-hutan dan pesisir, Sunan Kalijaga berjalan dengan bijak. Sosoknya terkenal karena kemampuannya menyatukan seni dan ajaran agama. Wayang, gamelan, dan pertunjukan budaya menjadi medium dakwahnya. Namun bagi yang pernah menyaksikannya, seringkali muncul hal-hal yang tidak masuk akal. Bayangan wayang tampak hidup, pesan yang ia sampaikan terasa menembus jiwa, seakan langit sendiri mendukung ajarannya. Sunan Kalijaga mengajarkan bahwa Islam tidak harus kaku, dan kebenaran dapat diterima melalui hati, bukan sekadar melalui hukum tertulis. Disinilah cerita dimulai, di Tanah Pati yang sunyi namun kaya akan misteri. 3 wali sakti ini, masing-masing dengan karomah dan cara dakwahnya sendiri, mulai membangun pengaruhnya di masyarakat. Namun di balik keajaiban yang mereka tunjukkan, tersimpan ketegangan yang mulai bersemi. Ketiga wali ini bukan hanya mengubah hati rakyat, tetapi juga mengganggu kepentingan penguasa lokal. Pertanyaannya pun muncul, mengapa catatan sejarah tampak membungkam nama mereka? Dan apakah benar karomah mereka hanyalah legenda, ataukah ada kebenaran yang sengaja disembunyikan dari generasi selanjutnya? Dengan angin yang berbisik di antara pepohonan dan suara air sungai yang menenangkan, Pati menjadi saksi lahirnya kisah yang akan mengubah sejarah. Kisah yang menggabungkan keajaiban, keberanian, dan kontroversi. Disinilah kita mulai menapaki perjalanan 3 wali sakti yang sampai hari ini masih menjadi misteri, namun tetap hidup dalam hati rakyat.
Dari bisik sungai dan gemerisik pepohonan yang menandai awal kisah mereka, tampak bayangan sosok-sosok yang perlahan membentuk pengaruh mereka di Pati. Syekh Jangkung, tinggi menjulang dan selalu tampak nyentrik, adalah sosok yang membuat rakyat terkesima sekaligus tergelak. Ia bukan wali yang hanya berdiri di atas mimbar, melantunkan doa dengan khidmat, tetapi seorang yang masuk ke pasar, ke sawah, bahkan ke rumah-rumah rakyat kecil, dengan cara yang sering membuat orang tercengang. Pernah suatu hari, saat desa mengalami paceklik, Syekh Jangkung membawa sekarung padi. Namun yang lebih mengejutkan adalah cara ia menyalurkannya. Padi itu seolah berlipat-lipat sendiri, cukup untuk memberi makan seluruh desa selama berhari-hari. Orang-orang berkata bahwa keajaiban ini bukan sekadar ilmu, tetapi karomah yang diberikan Tuhan kepadanya, sebuah tanda bahwa hati yang tulus akan selalu diberkahi. Di kaki Gunung Muria, Sunan Muria tampak berbeda dalam kesederhanaannya. Sosoknya lembut, selalu tersenyum, dan memiliki aura yang menenangkan siapapun yang mendekat. Dengan air dari sumber suci di puncak gunung, Sunan Muria mampu mengobati penyakit yang selama bertahun-tahun membuat warga menderita. Setiap doa yang ia panjatkan terasa membawa kehangatan dan harapan, seakan angin yang melewati pepohonan ikut menyalurkan berkah itu. Orang-orang sering melihatnya berdiri di tengah ladang atau di pinggir sungai, menggerakkan tangannya, dan tiba-tiba kesembuhan datang pada mereka yang paling putus asa. Karomahnya berbeda dengan Syekh Jangkung, tidak heboh atau nyentrik, tetapi lembut, halus, dan menyentuh hati setiap orang yang melihatnya. Sementara itu, jauh di pedesaan yang lebih terpencil, Sunan Kalijaga mulai menapaki jalan dakwah dengan cara yang unik dan memikat. Melalui seni dan budaya, ia menyampaikan pesan moral yang dalam. Wayang yang ia mainkan tampak hidup, bayangan tokohnya seakan berbicara langsung kepada hati penonton. Gamelan yang mengiringinya bukan sekadar musik, tetapi memiliki efek mistis yang membuat siapapun yang hadir merasakan ketenangan dan kebijaksanaan. Pada suatu malam, saat sebuah desa menghadapi ketegangan antara warga dan penguasa, Sunan Kalijaga memainkan pertunjukan wayang yang menggambarkan keadilan dan kejujuran. Penguasa yang menonton tak kuasa menahan rasa malu dan tergerak untuk mengubah kebijakannya. Karomahnya tidak bersifat fisik seperti Syekh Jangkung atau Sunan Muria, tetapi memiliki kekuatan batin yang mampu mempengaruhi pikiran dan hati orang lain. Sebuah seni yang hanya bisa diterima oleh mereka yang mampu membuka mata dan hati. Ketiga wali ini, meskipun berbeda cara dan gaya, mulai membentuk pengaruh yang begitu besar di masyarakat Pati. Mereka hadir bukan hanya untuk mengajarkan joni agama, tetapi untuk menunjukkan bahwa kebenaran dan keadilan dapat diwujudkan dengan cara yang berbeda-beda, sesuai hati dan kemampuan masing-masing. Orang-orang mulai membicarakan mereka secara berbisik. Ada yang memuji karomah mereka, ada yang merasa takut akan kekuatan yang tak terlihat, dan ada juga yang bertanya-tanya mengapa nama-nama mereka tidak tercatat dalam buku sejarah resmi. Dari sinilah ketegangan pertama mulai tumbuh, karena karomah yang mereka miliki ternyata juga mengusik penguasa dan pihak-pihak yang merasa terancam oleh perubahan yang mereka bawa. Dan disinilah perjalanan tiga wali sakti ini benar-benar dimulai, dari langkah-langkah kecil di desa-desa, dari doa-doa yang menyejukkan hati, dari pertunjukan wayang yang memukau, hingga dari keberadaan Syekh Jangkung yang nyentrik tapi penuh berkah. Semua mulai membentuk legenda yang akan menjadi kontroversi sekaligus rahasia yang tersembunyi selama berabad-abad. Dari langkah-langkah kecil yang mereka tinggalkan di desa-desa, hingga doa-doa yang menyejukkan hati rakyat, ketiga wali sakti ini mulai membangkitkan rasa penasaran dan takjub. Namun di balik semua keberkahan yang mereka hadirkan, terselip misteri yang tak mudah dijelaskan oleh akal manusia. Manuskrip tua yang tersimpan di beberapa pesantren dan perpustakaan kuno menyebutkan karomah mereka. Namun catatan itu jarang disentuh dan selalu diselimuti tanda tanya.
Dalam lembaran-lembaran yang mulai memudar itu, tertulis bahwa Syekh Jangkung bisa muncul di tempat yang berbeda dalam waktu bersamaan, mampu menyembuhkan penyakit yang bahkan tabib paling berpengalaman tidak sanggup, dan memiliki kemampuan untuk mengubah nasib rakyat yang kelaparan. Salah satu kisah yang paling menggemparkan adalah saat Syekh Jangkung pernah menghadapi upaya penangkapan dari penguasa lokal. Warga desa menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana ia tiba-tiba menghilang dari tengah kerumunan, meninggalkan jubahnya tergantung di atas pohon bambu, seakan menantang logika siapapun yang melihatnya. Tak ada yang tahu kemana ia pergi, dan orang-orang hanya bisa berbisik tentang keajaiban yang baru saja mereka saksikan. Kisah ini menyebar dari mulut ke mulut, menimbulkan kekaguman sekaligus rasa takut. Banyak yang mulai bertanya-tanya, apakah Syekh Jangkung benar-benar manusia biasa, ataukah ia memang diberi karomah langsung dari Yang Maha Kuasa? Di sisi lain, Sunan Muria dan Sunan Kalijaga juga menyimpan misteri yang tak kalah menakjubkan. Sunan Muria dengan air suci dari Gunung Muria mampu menghadirkan kesembuhan secara massal yang membuat warga percaya bahwa doa dan karomahnya menembus batas dunia fisik. Sementara Sunan Kalijaga melalui pertunjukan wayang dan gamelan yang tampak hidup mampu menyampaikan pesan moral dengan cara yang seakan diterima langsung oleh jiwa penonton. Mereka bukan hanya wali, tetapi figur yang mampu mengubah realitas di sekelilingnya dengan sentuhan spiritual yang halus namun kuat. Namun di balik semua keajaiban ini, pertanyaan besar tetap menggelayuti. Mengapa catatan sejarah resmi seolah membungkam nama mereka? Mengapa Syekh Jangkung, yang karomahnya begitu nyata bagi rakyat kecil, nyaris tak pernah disebut dalam manuskrip kerajaan atau kitab sejarah yang dianggap sah? Beberapa orang menduga ada tekanan politik. Beberapa percaya penguasa takut pada kekuatan spiritual mereka, sementara sebagian lainnya meyakini bahwa rahasia ini memang sengaja disembunyikan agar tidak menimbulkan perpecahan atau kekacauan. Ketegangan antara legenda dan sejarah, antara karomah yang nyata dan catatan resmi yang hampa, menciptakan aura misteri yang terus membayangi ketiga wali sakti ini. Dari desa ke desa, dari gunung ke pesisir, orang-orang mulai memandang mereka bukan sekadar wali, tetapi simbol keberanian, keadilan, dan keajaiban yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika. Misteri ini menjadi benih yang kelak akan menumbuhkan konflik, intrik, dan kontroversi yang lebih besar, yang akan menguji iman dan keberanian mereka, serta kesetiaan rakyat yang percaya pada karomah mereka. Misteri yang mengelilingi ketiga wali sakti itu semakin terasa nyata bagi rakyat Pati, karena kehadiran mereka tidak hanya berupa legenda, tetapi mulai tampak dalam peristiwa yang menyentuh kehidupan sehari-hari. Desa-desa yang sebelumnya dilanda penderitaan kini merasakan sentuhan karomah pertama yang membuat mereka tercengang, sekaligus bersyukur. Syekh Jangkung, dengan tinggi tubuhnya yang menjulang dan senyum nyentriknya, hadir di tengah desa yang sedang dilanda wabah penyakit. Warga yang sebelumnya putus asa menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Syekh Jangkung menyentuh anak-anak yang demam dan orang dewasa yang lemah. Kemudian perlahan kesehatan mereka pulih, seolah penyakit itu tak pernah ada. Kata-kata tidak mampu menjelaskan, hanya rasa kagum dan takut yang bercampur di hati mereka, dan jubahnya yang bergoyang tertiup angin menjadi simbol bahwa keajaiban itu nyata dan langsung dari Sang Pencipta. Tak jauh dari situ, di hamparan sawah yang menguning, Sunan Muria mengajari para petani cara bertani yang lebih subur dan hasilnya melimpah, namun bukan dengan alat atau pupuk modern, melainkan melalui doa, mantra halus, dan ritual spiritual yang telah ia pelajari dari para leluhur. Para petani mempraktikkan apa yang diajarkan, dan anehnya, tanaman mereka tumbuh lebih cepat, batang padi tegak lurus, dan hasil panen melimpah melebihi musim sebelumnya. Sunan Muria selalu menekankan bahwa keberhasilan ini bukan semata karena karomahnya,
tetapi karena keyakinan yang tulus dan kerja keras yang dibimbing doa. Keajaiban ini membuat rakyat semakin percaya bahwa wali yang satu ini hadir untuk mengajarkan mereka lebih dari sekadar agama. Ia mengajarkan harmoni antara iman, dan pehala. Sementara itu, di pusat desa lain, Sunan Kalijaga mengadakan pertunjukan wayang yang tidak biasa. Latar lampu yang redup dan gamelan yang lembut menimbulkan suasana khidmat. Namun saat wayang dimainkan, sesuatu yang luar biasa terjadi. Bayangan tokoh-tokohnya tampak hidup, berjalan dan bergerak di atas panggung seolah ingin berbicara langsung kepada hati penonton. Mereka yang menyaksikan pertunjukan itu merasa terguncang dan terpesona. Beberapa penguasa yang hadir bahkan terdiam, seolah merasakan pesan moral yang mendalam dan tak bisa diabaikan. Fenomena ini menjadi bukti bahwa dakwah Sunan Kalijaga tidak hanya menggunakan kata-kata, tetapi seni yang menyentuh jiwa dan memiliki efek mistis yang nyata. Hari demi hari, karomah dan keajaiban mereka mulai menyebar ke seluruh penjuru Pati. Orang-orang mulai berbicara tentang Syekh Jangkung yang mampu menyembuhkan penyakit, Sunan Muria yang menumbuhkan ladang subur dengan doa, dan Sunan Kalijaga yang menghadirkan pertunjukan yang menembus hati dan pikiran. Namun bersamaan dengan kekaguman, muncul juga rasa takut dan pertanyaan di benak penguasa dan sebagian ulama. Apakah kekuatan ini alami atau terlalu luar biasa untuk manusia biasa? Inilah awal dari konflik yang perlahan mulai menegangkan, karena karomah yang membawa kebaikan sekaligus mengusik mereka yang merasa terancam oleh pengaruh ketiga wali sakti ini. Namun seiring keajaiban yang mereka hadirkan mulai dikenal luas, ketenangan dan kagum rakyat mulai berubah menjadi ketegangan di mata penguasa. Kabar tentang Syekh Jangkung yang mampu menyembuhkan penyakit dan Sunan Muria yang menumbuhkan ladang subur dengan doa sampai ke telinga penguasa lokal, menimbulkan rasa takut akan kehilangan kontrol atas rakyatnya sendiri. Pengaruh yang dimiliki oleh ketiga wali sakti ini, meski membawa kebaikan, dianggap mengancam otoritas dan kekuasaan yang selama ini dijalankan dengan tangan besi. Ketegangan itu mencapai puncaknya ketika Syekh Jangkung melakukan karomah yang paling kontroversial. Di sebuah pasar desa yang sedang kesulitan akibat kemarau panjang, Syekh Jangkung melakukan sesuatu yang membuat semua orang tercengang. Ia menyatakan babi-babi yang biasa diharamkan menjadi halal bagi mereka yang kelaparan. Rakyat miskin yang kelaparan segera memanfaatkan kesempatan itu, dan perut mereka terisi. Namun penguasa dan beberapa ulama konservatif melihat perbuatan ini sebagai penistaan hukum dan tradisi. Pro kontra pun merebak dengan cepat. Beberapa orang memuji keberanian dan kasih sayang Syekh Jangkung, sementara yang lain menilai tindakan itu menantang aturan yang sudah ada. Sunan Muria dan Sunan Kalijaga menyaksikan situasi ini dengan perasaan campur aduk. Mereka tahu bahwa kebaikan yang diberikan Syekh Jangkung akan menimbulkan kontroversi, tetapi hati mereka juga memahami bahwa tindakan itu menyelamatkan nyawa rakyat kecil. Sunan Muria mencoba menenangkan rakyat dan penguasa dengan cara lembut, doa bersama dan pengajaran tentang pentingnya belas kasih. Sementara Sunan Kalijaga menyebarkan pesan melalui seni dan wayang, mengingatkan semua orang bahwa hukum dan agama seharusnya menjadi sarana kebaikan, bukan alat menindas. Namun bagi penguasa ini menjadi alarm yang tak bisa diabaikan. Mereka mulai merancang strategi untuk membatasi pengaruh wali-wali sakti ini. Perintah diam-diam diberikan kepada para pegawai, tuidin pengawali untuk mengawasi, dan jika perlu menindak siapapun yang dianggap mengganggu ketertiban. Ketegangan ini menandai awal konflik terbuka antara karomah yang membawa kebaikan dan kekuasaan yang merasa terancam, sebuah pertarungan yang tidak akan terjadi di medan perang, tetapi di hati, pikiran, dan kehidupan sehari-hari rakyat Pati. Ketika matahari mulai tenggelam di ufuk barat, bayangan ketiga wali tampak panjang di tanah desa. Mereka berjalan di tengah orang-orang yang tercengang, menyadari bahwa setiap kebaikan yang mereka lakukan kini membawa risiko.
Namun semangat mereka tetap teguh. Kebaikan harus terus dijalankan, bahkan jika itu berarti menghadapi ancaman dari penguasa yang tak mengerti maksud hati mereka. Inilah titik di mana karomah mulai tidak lagi sekadar keajaiban, tetapi menjadi simbol keberanian, keadilan, dan kontroversi yang tak terelakkan. Ketika keberanian Syekh Jangkung menyelamatkan rakyat mulai menimbulkan ketegangan dengan penguasa, suara-suara fitnah pun mulai terdengar. Desas-desus bahwa ketiga wali sakti ini menggunakan ilmu sihir mulai menyebar dari mulut ke mulut, diperkuat oleh rasa takut dan ketidakmengertian mereka yang berkuasa. Para penguasa yang merasa terancam mulai menanamkan keraguan di hati rakyat. Apakah keajaiban yang mereka saksikan benar-benar dari Tuhan atau hanya tipu daya sihir yang membahayakan kita? Desas-desus ini mulai menimbulkan ketegangan baru di desa-desa, membuat beberapa orang merasa bingung antara iman dan rasa takut. Di tengah hiruk-pikuk fitnah itu, Sunan Muria tampil menenangkan rakyat dengan cara yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang tulus. Dengan air suci dari Gunung Muria dan doa-doa yang dipanjatkannya, orang-orang yang sakit dan lemah secara ajaib menemukan kesembuhan. Warga yang sebelumnya takut dan ragu kini merasa yakin bahwa karomah wali bukan sihir, melainkan berkah yang datang dari Tuhan. Setiap kali doa Sunan Muria terdengar, ada rasa damai yang mengalir di antara rakyat, seperti angin yang menyejukkan bumi yang panas dan tegang. Karomah ini tidak hanya menyembuhkan tubuh, tetapi juga menenangkan jiwa yang gelisah karena fitnah dan tuduhan yang mulai merebak. Sementara itu, Sunan Kalijaga menggunakan pendekatan yang berbeda untuk menghadapi penguasa yang penuh curiga. Ia tidak menentang mereka secara langsung, tetapi memanfaatkan seni dan karomahnya untuk membingungkan dan sekaligus memberi pelajaran. Pertunjukan wayang yang dimainkan Sunan Kalijaga mulai memunculkan bayangan-bayangan yang seolah hidup, menampilkan adegan-adegan yang secara halus menyinggung keserakahan, ketakutan, dan ketidakadilan penguasa. Orang-orang yang menyaksikan pertunjukan itu merasa terpesona dan teringat pada nilai-nilai moral yang telah lama terlupakan. Bahkan penguasa yang hadir, meski awalnya curiga, tak bisa menahan diri dari rasa kagum dan sedikit ketakutan, menyadari bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari kekuasaan mereka. Di tengah tekanan dan tuduhan yang makin memuncak, ketiga wali tetap tegar. Karomah yang mereka miliki menjadi tameng sekaligus jalan untuk menunjukkan bahwa kebaikan tidak bisa dihentikan oleh ketakutan atau fitnah. Namun, semakin jelas bahwa jalan mereka tidak akan mudah. Konflik mulai menumpuk, pengawasan semakin ketat, dan rasa curiga dari penguasa akan terus menguji iman dan keberanian mereka. Rakyat yang menyaksikan, meski terguncang oleh tuduhan, tetap menemukan harapan dalam tindakan nyata wali-wali ini. Seiring malam mulai menutupi desa-desa Pati, keajaiban yang dilakukan ketiga wali tetap bersinar di hati rakyat. Fitnah mungkin bisa menyebar, tuduhan mungkin bisa terdengar, tetapi karomah dan kebaikan yang mereka berikan tidak bisa dihapus, menjadi benih yang akan menumbuhkan perlawanan, keberanian, dan legenda yang kelak akan menjadi cerita yang tak terlupakan. Meskipun fitnah dan tuduhan terus bergema, rakyat mulai menyadari bahwa kebaikan yang diberikan ketiga wali sakti ini bukan sekadar khayalan atau sihir belaka. Karomah Syekh Jangkung semakin terkenal dari hari ke hari. Kisah tentang dirinya yang mampu muncul di dua tempat sekaligus untuk membantu rakyat terdengar dari satu desa ke desa lain. Saat desa A dilanda kelaparan, Syekh Jangkung muncul di pasar membagikan makanan, sementara di desa B, ia muncul bersamaan membantu anak-anak yang sakit. Warga yang menyaksikan hal ini terkejut dan kagum, menyadari bahwa kebaikan dan keberanian seorang wali bisa menembus batas waktu dan ruang. Sebuah fenomena yang membuat penguasa semakin gelisah. Di sisi lain, Sunan Muria menunjukkan karomahnya yang menenangkan hati sekaligus menaklukkan alam. Sungai yang telah kering akibat musim kemarau panjang, yang membuat ladang dan desa menderita, perlahan kembali mengalir hanya dengan doa yang ia panjatkan.
Air jernih itu mengalir ke sawah, membawa kesuburan dan kehidupan baru bagi rakyat. Petani yang tadinya putus asa kini menatap ladang mereka dengan mata berbinar, penuh harapan. Karomah ini bukan hanya keajaiban fisik, tetapi juga simbol bahwa Tuhan hadir melalui walinya untuk menolong mereka yang tulus dan sabar. Keberhasilan kedua wali ini membuat rakyat semakin percaya dan setia kepada mereka. Masyarakat mulai berkumpul, mengikuti ajaran mereka, menanamkan nilai-nilai kebaikan dan toleransi. Syekh Jangkung dengan cara nyentrik namun penuh kasih sayang, dan Sunan Muria dengan doa dan ketenangan hatinya menjadi panutan yang tidak bisa diabaikan. Desa-desa yang semula dilanda ketakutan kini dipenuhi semangat dan keberanian untuk menghadapi tantangan hidup. Namun, dukungan yang menguat ini juga semakin membuat penguasa merasa terpojok. Mereka menyadari bahwa pengaruh wali-wali ini bukan sekadar spiritual, tetapi nyata di dunia fisik, menyembuhkan penyakit, menyuburkan ladang, dan memberi harapan yang tak bisa dibeli dengan kekuasaan atau harta. Semakin banyak rakyat yang percaya, semakin jelas pula bahwa ketiga wali sakti ini tidak bisa dihentikan oleh ancaman, dan penguasa harus menemukan cara untuk menghadapi karomah yang nyata ini. Seiring malam turun, cahaya lilin dan lampu desa menyinari wajah-wajah warga yang bersyukur, sementara Syekh Jangkung dan Sunan Muria berjalan di antara mereka. Setiap langkah mereka menegaskan satu hal, kebaikan sejati yang datang dari hati tulus dan karomah dari Tuhan selalu akan menemukan jalannya dan membangkitkan dukungan rakyat, meski ancaman dan fitnah terus mengintai di sekeliling. Dengan dukungan rakyat yang semakin kuat, ketiga wali sadar bahwa kehadiran mereka harus diimbangi dengan strategi, agar ajaran dan kebaikan tetap tersebar tanpa terhalang oleh penguasa yang waspada. Maka, mereka mulai membentuk jaringan rahasia, murid-murid yang setia, yang dilatih untuk menyebarkan nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan keberanian secara tersembunyi. Para murid ini bergerak dari desa ke desa, membawa pesan wali, mengajari pertanian, menyembuhkan orang sakit, dan bahkan menampilkan pertunjukan wayang yang syarat pesan moral. Semuanya tanpa diketahui penguasa. Sementara itu, Sunan Kalijaga menempuh jalannya yang paling berani. Ia memasuki keraton penguasa secara diam-diam, bukan untuk menentang secara langsung, tetapi untuk memberi pelajaran melalui tindakan mistis. Menurut kisah yang diceritakan rakyat, Sunan Kalijaga sempat menghilang di tengah ruang keraton, meninggalkan penguasa dalam ketakutan dan kebingungan. Bayangan wayang yang dibawanya tampak menari di dinding, menyampaikan pesan tentang keadilan, keserakahan, dan tanggung jawab seorang pemimpin. Penguasa yang tadinya sombong dan curiga kini terdiam, menyadari bahwa kekuasaan fisik tidak sebanding dengan kekuatan hati dan kearifan seorang wali. Keberanian Sunan Kalijaga menjadi inspirasi bagi murid-murid rahasia yang menyadari bahwa penyebaran ajaran tidak selalu harus lewat kata-kata atau pertunjukan yang terlihat jelas. Ada misi yang lebih besar, mengubah hati dan pikiran masyarakat dari dalam, tanpa memancing pertentangan langsung yang bisa membahayakan wali dan rakyat. Sunan Muria dan Syekh Jangkung, di sisi lain, tetap menekankan bahwa setiap murid harus menjaga keseimbangan antara tindakan nyata dan pengajaran spiritual, sehingga keajaiban yang dilakukan tidak disalahartikan atau menimbulkan fitnah baru. Namun, jaringan rahasia ini bukan tanpa risiko. Setiap langkah mereka diawasi oleh mata-mata penguasa, dan rumor tentang karomah wali yang luar biasa membuat ketegangan semakin memuncak. Beberapa murid sempat diteror atau dicurigai, tetapi mereka tetap teguh, karena keyakinan dan rasa hormat terhadap wali lebih kuat daripada ketakutan terhadap ancaman duniawi. Dengan setiap desa yang tersentuh ajaran mereka, pengaruh wali semakin meluas, membentuk gelombang perubahan yang tidak bisa dihentikan oleh ketakutan atau kekuasaan semata. Malam itu,
Ketika lilin-lilin di desa mulai berkedip pelan, Sunan Kalijaga kembali muncul di tengah rakyat tersenyum tipis. Jaringan rahasia telah mulai berjalan. Karomah wali tetap menjadi pelindung dan inspirasi, dan meski penguasa mungkin tidak memahami kekuatan ini, rakyat tahu satu hal: keadilan, keberanian, dan kebaikan akan terus menyebar, meski tersembunyi, hingga akhirnya mampu mengubah arah sejarah. Gelombang perubahan yang dibawa oleh ketiga wali sakti semakin membuat penguasa gelisah. Dukungan rakyat dan jaringan rahasia murid-murid wali mulai terasa mengancam kekuasaan mereka, sehingga keputusan drastis pun diambil, menangkap wali pertama, Syekh Jangkung. Namun rencana penguasa tidak berjalan seperti yang mereka bayangkan. Saat para pengawal mencoba menjemput Syekh Jangkung di desa, sosok tinggi itu tiba-tiba menghilang secara misterius, meninggalkan jubahnya yang bergelantungan di atas pohon bambu. Rakyat yang menyaksikan terperangah. Sebagian percaya ini adalah mukjizat, sebagian lagi takut menghadapi karomah yang tak bisa dijelaskan. Kejadian ini menimbulkan panik di kalangan penguasa, yang mulai menyadari bahwa mereka tengah berhadapan dengan kekuatan yang tidak bisa dikalahkan oleh kekerasan fisik. Di tengah kekacauan itu, Sunan Muria dan Sunan Kalijaga segera mengambil langkah untuk melindungi murid-murid mereka. Mereka melakukan ritual perlindungan spiritual di tempat-tempat yang sering dikunjungi murid-murid rahasia. Sunan Muria dengan doa dan air suci dari Gunung Muria menenun energi yang menenangkan dan membentengi hati para murid agar tidak terguncang oleh ancaman. Sunan Kalijaga melalui seni mistisnya memunculkan bayangan wayang yang bergerak di malam hari, menakuti mata-mata penguasa dan membingungkan siapapun yang mencoba mengganggu jalannya murid-murid. Dengan cara ini, pengaruh wali tetap aman dan tersembunyi, meski tekanan dari penguasa semakin nyata. Intrik politik mulai merambat lebih jauh. Beberapa pejabat penguasa mencoba memanfaatkan ketidakpastian rakyat untuk menciptakan keraguan terhadap wali. Namun, setiap langkah itu gagal karena karomah wali telah menembus ketakutan, menyentuh hati rakyat, dan membentuk ikatan yang lebih kuat. Murid-murid yang semula ragu kini menemukan keberanian untuk melanjutkan misi wali, menyebarkan ajaran tentang kebaikan, keadilan, dan keberanian meski pengawasan semakin ketat. Syekh Jangkung, meski hilang dari pandangan penguasa, tetap hadir di hati rakyat. Keajaiban yang ia tinggalkan, penyembuhan penyakit, bantuan bagi yang kelaparan, dan kemampuan muncul di dua tempat sekaligus, menjadi simbol bahwa kebaikan tidak bisa dihapus oleh intrik atau ketakutan. Sunan Muria dan Sunan Kalijaga di sisi lain menunjukkan bahwa karomah bukan hanya sekadar keajaiban fisik, tetapi juga perlindungan spiritual yang mampu menjaga misi, dan murid-murid wali tetap utuh. Malam itu, ketika desa-desa mulai tenang kembali, bayangan ketiga wali masih tampak berjalan di antara rakyat. Intrik politik mungkin semakin dekat, ancaman semakin nyata, tetapi karomah, keberanian, dan hikmah mereka tetap menjadi cahaya yang menuntun rakyat, menegaskan satu hal: kebaikan sejati akan selalu menemukan jalannya, meski di tengah ancaman yang paling gelap sekalipun. Malam yang sunyi di desa-desa Pati membawa ketegangan baru. Syekh Jangkung tetap hilang dari pandangan penguasa, namun namanya kini menjadi legenda yang menakutkan siapapun yang berani menindas rakyat. Rakyat menceritakan bagaimana wali nyentrik itu bisa muncul di dua tempat sekaligus, menyembuhkan orang sakit, membagikan makanan bagi yang kelaparan, bahkan membuat hewan yang tadinya diharamkan menjadi sumber kehidupan bagi mereka yang miskin. Namun bagi penguasa yang sombong dan curiga, cerita ini tidak membawa rasa kagum, melainkan ketakutan. Seakan karomah Syekh Jangkung menjadi cermin yang menyoroti kelemahan mereka, menunjukkan bahwa kekuasaan tanpa kebaikan hanyalah ilusi belaka. Sunan Kalijaga menyadari ketegangan yang mulai memuncak, mengambil langkah yang dramatis namun halus. Ia menggelar pertunjukan wayang di hadapan penguasa.
dengan cerita yang tampak biasa di permukaan, namun bayangan yang muncul di dinding dan gerakan wayang memiliki makna yang dalam. Bayangan itu menunjukkan ramalan yang jelas. Penguasa yang menindas rakyatnya akan kehilangan kekuasaan, reputasi akan hancur, dan kesejahteraan negeri akan sirna. Penonton yang hadir, rakyat maupun penguasa, terdiam dalam ketakjuban, merasakan aura mistis yang menembus hati dan pikiran. Pertunjukan ini bukan hanya hiburan, tetapi peringatan yang nyata bahwa ketidakadilan akan selalu menemukan jalannya untuk dibalas. Di sisi lain, Sunan Muria tetap melakukan ritual dan doa untuk memastikan murid-muridnya tetap aman, meski ancaman penguasa semakin intens. Sungai yang kembali mengalir, ladang yang subur, dan kesembuhan yang terus terjadi di desa-desa menjadi bukti nyata bahwa karomah wali tidak bisa dihapus, meski catatan sejarah mencoba menyembunyikannya. Rakyat mulai menyadari bahwa legenda Syekh Jangkung, doa Sunan Muria, dan pertunjukan Sunan Kalijaga adalah satu kesatuan, simbol kekuatan yang tidak bisa ditaklukkan oleh kekuasaan semata. Titik balik ini menegaskan satu hal: penguasa yang menolak kebaikan wali akan menghadapi konsekuensi, dan rakyat yang mengikuti ajaran wali akan menemukan jalan hidup yang lebih adil dan penuh berkah. Dari sini, konflik mulai bergerak menuju puncak. Ancaman penguasa semakin nyata, tetapi karomah wali tetap menjadi pelindung dan inspirasi. Legenda yang mulai terbentuk kini bukan sekadar cerita, melainkan peringatan abadi bahwa keadilan, kebaikan, dan keberanian memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada kekuasaan. Sementara, titik balik yang menegaskan kekuatan karomah wali kini membawa Syekh Jangkung ke arena yang paling menegangkan, pengadilan palsu yang digelar oleh penguasa setempat, tuduhan sihir yang dilebih-lebihkan, dan fitnah yang disusun rapi menempatkan Syekh Jangkung sebagai musuh publik. Penguasa berharap dengan eksekusi terbuka, rakyat akan takut dan murid-murid rahasia akan menyerah. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Rakyat berkumpul di luar pengadilan, menatap dengan penuh harap, menyadari bahwa kebaikan dan keberanian wali yang mereka kagumi sedang diuji oleh keserakahan dan ketakutan penguasa. Ketika hakim akan mengumumkan hukuman, langit tiba-tiba berubah gelap. Awan hitam menutupi matahari, dan hujan lebat turun secara tiba-tiba, seolah menyelubungi seluruh desa dalam tirai yang menghalangi niat jahat penguasa. Hujan deras itu bukan sekadar fenomena alam. Bagi rakyat, ini adalah karomah Syekh Jangkung yang muncul tepat pada saat yang kritis. Air hujan yang menimpa tanah, atap, dan wajah-wajah penguasa membawa rasa takut, kagum, dan bingung secara bersamaan. Para tentara dan pegawai pengadilan tidak mampu melanjutkan eksekusi, karena badai yang datang tampak seperti pertanda dari langit sendiri. Dalam kekacauan itu, Syekh Jangkung tetap tenang. Ia berdiri di tengah hujan, jubahnya basah, wajahnya tetap menatap lurus ke arah penguasa, seolah menegaskan satu pesan sederhana: kekuatan kebaikan tidak bisa dikalahkan oleh kekuasaan yang menindas. Rakyat bersorak, sebagian menangis merasakan karomah wali bukan sebagai mitos, tetapi realitas yang nyata, yang menembus batas logika manusia. Sunan Muria dan Sunan Kalijaga, yang mengawasi dari jauh, segera menenangkan murid-murid rahasia dengan ritual dan doa. Sungai dan ladang yang sebelumnya diberkahi, serta pertunjukan wayang yang telah mengajarkan moral kepada rakyat dan penguasa, kini menjadi simbol perlindungan spiritual yang memperkuat posisi Syekh Jangkung. Mereka sadar bahwa momen ini bukan hanya tentang menyelamatkan satu wali, tetapi juga tentang menjaga misi dan kepercayaan rakyat agar tetap utuh di tengah tekanan dan intrik politik. Hujan yang terus mengguyur akhirnya mengakhiri upaya eksekusi, dan penguasa terpaksa mundur, menyadari bahwa kekuatan spiritual dan karomah wali jauh lebih kuat daripada ancaman fisik apapun. Peristiwa ini menjadi titik balik yang lebih dramatis dari sebelumnya, menegaskan bahwa
keadilan dan keberanian akan selalu menemukan jalannya, bahkan ketika dunia tampak berbalik melawan kebaikan. Rakyat, basah kuyup namun penuh harapan, kini semakin yakin bahwa mereka berada di sisi yang benar, dan bahwa karomah Syekh Jangkung adalah tanda dari keberanian yang tak tergoyahkan. Hujan yang mengguyur pengadilan palsu kini menjadi kenangan dramatis bagi rakyat, tetapi ketegangan belum berakhir. Murid-murid Syekh Jangkung yang setia berkumpul di tepi sungai menyadari bahwa misi mereka kini memasuki babak yang lebih berani. Tiba-tiba dari gulungan asap yang naik dari perapian di tepi desa, Syekh Jangkung muncul seolah menembus dimensi lain. Rakyat dan murid-murid menahan napas, menyaksikan keajaiban yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ia berjalan di atas sungai yang deras, langkahnya tak menyentuh permukaan air. Sementara pengawal penguasa yang mencoba mendekat menatap dengan ketakutan yang membeku. Suasana mencekam, penuh rasa kagum dan takut, memperlihatkan bahwa karomah wali tidak hanya mengubah fisik, tetapi juga mental dan hati siapapun yang menyaksikannya. Di kota lain, Sunan Muria melanjutkan karomahnya dengan cara yang menenangkan dan menyembuhkan. Ia memimpin doa massal bagi orang-orang sakit yang telah menderita bertahun-tahun. Air suci yang ia bawa dari Gunung Muria menetes ke tangan para pasien, dan secara misterius, banyak dari mereka sembuh dari penyakit yang sebelumnya dianggap tak tersembuhkan. Orang-orang yang hadir tidak hanya kagum, tetapi juga bersyukur, menyadari bahwa kekuatan doa yang dipandu wali bukan sekadar legenda, melainkan nyata dan menyentuh hidup mereka secara langsung. Keajaiban-keajaiban ini membuat murid-murid semakin berani dan percaya diri. Mereka menyadari bahwa karomah bukan sekadar kemampuan supranatural, tetapi sarana untuk melindungi rakyat dan menegakkan keadilan. Setiap langkah Syekh Jangkung, setiap doa Sunan Muria, menjadi pelajaran bahwa keberanian dan kebaikan memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada intimidasi atau kekerasan fisik. Murid-murid yang menyaksikan peristiwa ini merasakan getaran spiritual yang menembus hati mereka, menegaskan bahwa mereka berada di jalan yang benar. Sementara itu, penguasa yang mencoba mengintimidasi menyadari bahwa kekuasaan mereka mulai kehilangan arti di hadapan karomah wali. Pengawal yang ketakutan, rakyat yang semakin percaya, dan murid-murid yang teguh menunjukkan bahwa pengaruh wali tidak bisa dihentikan. Karomah yang tampak spektakuler hari itu menjadi titik puncak awal dari perubahan yang lebih besar. Sebuah bukti nyata bahwa kebaikan, keberanian, dan doa memiliki kekuatan yang menakjubkan, mampu menaklukkan rasa takut dan memutarbalikkan hati yang keras sekalipun. Ketika malam menelan desa dan kota, keajaiban hari itu masih membekas dalam ingatan rakyat. Syekh Jangkung berjalan di atas sungai. Sunan Muria menenangkan yang sakit, dan murid-murid menyadari satu hal penting. Karomah sejati bukan hanya tentang keajaiban, tetapi tentang keberanian untuk menegakkan kebaikan, bahkan ketika ancaman tampak tidak terelakkan. Keajaiban yang menakjubkan dari Syekh Jangkung dan Sunan Muria membuat rakyat semakin berani, dan rasa takut terhadap penguasa yang menindas mulai memudar. Di desa-desa dan kota-kota, rakyat mulai melakukan perlawanan simbolis, bukan dengan senjata, melainkan melalui keberanian, solidaritas, dan tindakan nyata yang menuntut keadilan. Mereka menolak intimidasi, melanjutkan aktivitas pertanian, pendidikan, dan perayaan tradisi yang selama ini diwarnai ketakutan, sambil terus mengingat ajaran wali yang menegaskan kebaikan dan keadilan. Di tengah gelombang perlawanan ini, Sunan Kalijaga mengambil langkah yang dramatis untuk menanamkan pesan moral langsung ke hati penguasa. Ia menggelar pertunjukan wayang di halaman keraton, namun bukan sembarang pertunjukan. Bayangan wayang menampilkan kisah penguasa yang menindas rakyatnya, yang pada akhirnya kehilangan kekuasaan, reputasi, dan kehormatan. Orang-orang yang hadir, termasuk sebagian pejabat penguasa, tidak bisa menahan diri dari rasa kagum dan ketakutan yang mendalam
Perlahan, sebagian penguasa menyadari kesalahan mereka, mundur dari rencana yang menindas rakyat, dan mulai mengubah kebijakan agar lebih adil. Rakyat yang menyaksikan perubahan ini merasa optimis dan bersemangat. Mereka memahami bahwa perlawanan bukan selalu tentang kekerasan fisik, melainkan tentang keberanian untuk menegakkan kebaikan dan menuntun penguasa ke jalan yang benar melalui pengaruh moral dan spiritual. Sunan Kalijaga, dengan bayangan wayang yang tampak hidup, menunjukkan bahwa seni dan karomah bisa menjadi senjata yang lebih ampuh daripada ancaman senjata atau kekerasan. Sementara itu, Syekh Jangkung tetap hadir di tengah rakyat, memberikan bantuan bagi yang kelaparan dan menyembuhkan yang sakit, menunjukkan bahwa keberanian dan kebaikan harus selalu ditindaklanjuti dengan tindakan nyata. Sunan Muria menenangkan orang sakit dan menjaga agar ladang-ladang tetap subur, memastikan bahwa perubahan yang terjadi tidak hanya di hati penguasa, tetapi juga membawa manfaat nyata bagi rakyat. Hari itu menjadi simbol perlawanan terbuka, di mana kebaikan dan karomah wali mulai menembus batas ketakutan dan tekanan. Rakyat, murid-murid, dan wali bersama-sama menunjukkan satu hal penting. Keadilan tidak bisa dipaksakan melalui ancaman atau ketakutan, melainkan harus ditegakkan dengan keberanian, karomah, dan hati yang tulus. Bayangan wayang yang menari di keraton menjadi pengingat bahwa perubahan yang sejati dimulai dari hati, dan penguasa yang menolak kebaikan akan menemukan dirinya di jalan yang salah. Perlawanan terbuka yang menegaskan keberanian rakyat dan karomah wali kini menandai babak terakhir dari konflik yang paling dramatis. Namun, setelah tekanan politik mereda dan penguasa mulai menyesuaikan kebijakan, ketiganya, Syekh Jangkung, Sunan Muria, dan Sunan Kalijaga, mulai perlahan menghilang dari catatan resmi sejarah. Nama mereka tidak lagi tercatat dalam dokumen kerajaan, dan catatan formal tentang keberadaan mereka tampak sengaja dihapus. Bagi sebagian orang, ini adalah cara dunia menyembunyikan kebaikan yang tidak bisa dikontrol, sementara bagi mereka yang mengetahui rahasia murid-murid rahasia, kehilangan jejak ini justru menambah misteri dan kekuatan legenda. Meski hilang dari catatan resmi, karomah mereka tetap hidup dan dirasakan oleh rakyat. Syekh Jangkung masih muncul tiba-tiba di tengah masyarakat yang membutuhkan, entah untuk menyembuhkan orang sakit, membantu yang kelaparan, atau menakuti mereka yang berniat jahat. Sunan Muria tetap mengalirkan air mukjizat dari Gunung Muria, menyejukkan jiwa dan menyuburkan ladang-ladang yang tadinya gersang. Bayangan wayang yang dibawa Sunan Kalijaga terus hadir di malam-malam pertunjukan, memberi pesan moral, peringatan, dan inspirasi bagi rakyat dan penguasa yang belajar dari kisahnya. Murid-murid rahasia yang dulu bergerak di bawah bimbingan ketiga wali kini menjadi pewaris ajaran mereka. Setiap tindakan mereka, setiap doa, dan setiap pertunjukan wayang adalah bukti bahwa karomah wali tidak bisa hilang meski dunia mencoba melupakan mereka. Rakyat mulai memahami bahwa kebaikan sejati tidak selalu tercatat secara resmi, tetapi akan selalu ada di hati dan kehidupan mereka. Legenda yang terbentuk dari kehadiran ketiga wali ini menjadi cerita yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Karomah yang mereka tunjukkan, keberanian mereka, dan pengaruh mereka terhadap hati rakyat tidak pernah pudar, melainkan menjadi simbol bahwa kekuatan spiritual dan moral lebih abadi daripada catatan sejarah yang seringkali memihak penguasa. Malam itu ketika lilin-lilin desa berkedip dan sungai mengalir tenang, rakyat menyadari satu hal. Meski wali tidak terlihat secara fisik, karomah dan ajaran mereka tetap hidup, menuntun hati yang tulus menjaga keadilan, dan memberi keberanian bagi siapapun yang berani menegakkan kebaikan. Hilangnya jejak mereka bukan akhir, melainkan awal dari legenda yang akan terus dikenang sepanjang masa. Hilangnya jejak ketiga wali tidak membuat pengaruh mereka memudar. Sebaliknya, masyarakat mulai merasakan dampak nyata dari kehadiran mereka yang dahulu terlihat dan karomah yang terus hidup dalam tradisi.
Di setiap desa dan kota, ritual-ritual yang diwariskan oleh Syekh Jangkung, Sunan Muria, dan Sunan Kalijaga masih dijaga dengan penuh rasa hormat. Doa-doa yang diajarkan Sunan Muria terus dipanjatkan oleh orang-orang yang mencari kesembuhan, ketenangan, dan keberkahan bagi keluarga dan ladang mereka. Pertunjukan wayang yang diilhami Sunan Kalijaga menjadi tradisi penting, bukan sekadar hiburan, tetapi juga sarana pembelajaran moral. Bayangan yang menari di malam hari mengingatkan rakyat tentang keadilan, kebaikan, dan keberanian untuk menegakkan kebenaran. Setiap kata yang diucapkan dalang menembus hati, menumbuhkan rasa hormat dan kesadaran bahwa tindakan dan keputusan mereka memengaruhi masa depan desa dan masyarakat. Sementara itu, kisah Syekh Jangkung tetap hidup di mulut ke mulut. Rakyat menceritakan bagaimana wali nyentrik itu mampu muncul secara tiba-tiba untuk menolong yang menderita, membagi makanan bagi yang kelaparan, atau menenangkan hati yang gelisah. Air mukjizat dari Sunan Muria tetap mengalir di mata air dan sungai tertentu. Dipercaya mampu menyuburkan ladang dan memberikan keberkahan bagi siapapun yang memanfaatkannya dengan tulus. Tradisi-tradisi ini bukan hanya pengingat akan wali sakti yang hilang dari catatan sejarah, tetapi juga pengikat sosial yang menjaga keharmonisan dan rasa saling peduli di antara rakyat. Ritual, doa, dan pertunjukan seni ini menjadi cara masyarakat menyalurkan rasa syukur, menghormati nilai-nilai kebaikan, dan melanjutkan warisan moral yang ditinggalkan wali. Seiring waktu, generasi demi generasi belajar untuk menghargai ajaran para wali melalui tindakan sehari-hari, menolong sesama, menegakkan keadilan, dan melestarikan seni dan budaya lokal. Dampak ketiganya terbukti jauh lebih besar daripada kekuasaan penguasa yang pernah menindas. Karomah mereka hidup bukan karena terlihat, tetapi karena dirasakan dalam hati dan dijalankan dalam kehidupan nyata rakyat. Malam itu, saat lilin-lilin desa berkelip dan suara aliran sungai menenangkan, rakyat menyadari satu hal penting. Walau wali tidak lagi hadir secara fisik, karomah dan ajaran mereka tetap menjadi pondasi kehidupan, menumbuhkan keberanian, kesadaran, dan kebaikan yang akan terus hidup sepanjang masa. Meskipun tradisi, doa, dan pertunjukan seni tetap hidup di masyarakat, penguasa yang merasa terancam memutuskan untuk mengambil langkah drastis. Arsip dan catatan sejarah yang memuat nama Syekh Jangkung, Sunan Muria, dan Sunan Kalijaga dibakar, disembunyikan, atau bahkan diubah sedemikian rupa agar generasi mendatang tidak lagi mengenal mereka. Niat penguasa sederhana. Jika catatan resmi hilang, pengaruh wali dianggap akan memudar. Namun, kekuatan spiritual dan karomah yang telah tertanam dalam hati rakyat terbukti lebih sulit dihapuskan daripada catatan di atas kertas. Rakyat tetap menceritakan kisah wali dari mulut ke mulut. Setiap desa memiliki versi legenda yang berbeda, namun inti dari cerita tetap sama. Syekh Jangkung muncul secara tiba-tiba untuk menolong yang membutuhkan. Sunan Muria menyebarkan air mukjizat yang menyembuhkan. Dan Sunan Kalijaga menanamkan pesan moral melalui pertunjukan wayang yang memukau. Karomah mereka tidak bergantung pada catatan sejarah, tetapi hidup melalui keyakinan dan pengalaman nyata rakyat. Murid-murid rahasia wali pun terus melanjutkan ajaran mereka dengan hati-hati. Mereka menjaga setiap manuskrip, doa, dan teknik pertunjukan agar tetap hidup, sekaligus menyesuaikan metode penyampaian agar tidak terdeteksi penguasa. Dalam suasana yang penuh risiko, kehadiran mereka menjadi penopang moral rakyat, menjaga agar karomah wali tetap menyinari kehidupan masyarakat. Fenomena mistis semakin dipercaya rakyat sebagai bukti nyata bahwa penguasa tidak mampu menyingkirkan pengaruh wali. Sungai tetap mengalir di tempat-tempat yang diberkahi Sunan Muria. Ladang tetap subur berkat doa dan berkah Syekh Jangkung, dan pertunjukan wayang Sunan Kalijaga tetap mampu menyentuh hati bahkan generasi muda. Karomah mereka telah menjelma menjadi
kekuatan abadi yang menembus batas waktu dan dokumen resmi. Seiring malam datang, rakyat duduk di tepian sungai, menyalakan lilin, dan menceritakan kisah wali yang hilang dari sejarah namun hidup dalam keyakinan mereka. Mereka sadar satu hal, meskipun dunia mencoba melupakan kebaikan, keberanian, dan karomah wali tetap abadi. Setiap doa, setiap ritual, dan setiap pertunjukan seni menjadi bukti bahwa pengaruh para wali tidak bisa dihapuskan oleh tangan manusia. Meskipun arsip resmi banyak yang hilang atau sengaja dihapus, generasi baru mulai bertanya-tanya tentang kebenaran di balik legenda para wali. Para sejarawan modern mencoba menelusuri jejak Syekh Jangkung, Sunan Muria, dan Sunan Kalijaga, berusaha membedakan mana yang fakta sejarah dan mana yang mitos. Buku-buku, catatan, dan manuskrip yang tersembunyi ditemukan kembali, namun kesulitan muncul ketika narasi rakyat yang hidup dari mulut ke mulut mulai bercampur dengan versi resmi yang terbatas. Fenomena yang dulu dianggap mistis kini diuji melalui penelitian modern. Namun banyak yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Sungai yang selalu mengalir di musim kemarau, kesembuhan misterius dari air mukjizat Sunan Muria, kemunculan Syekh Jangkung secara tiba-tiba, dan bayangan wayang Sunan Kalijaga yang tampak hidup tetap menimbulkan rasa kagum dan takjub. Banyak sejarawan yang mengakui meskipun tidak bisa dijelaskan sepenuhnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa karomah wali bukan sekadar cerita rakyat, melainkan kekuatan yang nyata dan dirasakan masyarakat. Masyarakat di sisi lain tetap mempertahankan ritual doa dan pertunjukan seni yang diwariskan oleh wali. Generasi muda belajar melalui pengalaman langsung, menyaksikan bagaimana doa dan tindakan kebaikan membawa hasil nyata, sekaligus menjaga tradisi agar tidak punah. Dalam setiap ritual dan pertunjukan wayang, mereka menemukan pelajaran moral yang sama yang diajarkan para wali berabad-abad lalu. Keberanian, keadilan, dan kebaikan tidak pernah lekang oleh waktu. Sejarawan dan peneliti modern pun terpesona. Beberapa fenomena gaib tetap dianggap sebagai bukti karomah yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Hal ini menimbulkan debat menarik antara skeptisisme ilmiah dan kepercayaan spiritual. Namun satu hal tetap jelas, ketiga wali sakti ini meninggalkan warisan yang tak tergantikan, yang hidup dalam hati rakyat dan sejarah yang tidak tercatat secara resmi. Saat malam tiba dan lampu-lampu desa menyala, rakyat dan peneliti sama-sama menatap langit dan aliran sungai, menyadari satu hal penting. Meskipun zaman berubah, karomah dan ajaran wali tetap hidup, menuntun generasi baru untuk menegakkan kebaikan dan keadilan, sekaligus menjaga kepercayaan bahwa kekuatan spiritual jauh lebih abadi daripada catatan sejarah yang bisa hilang. Seiring generasi baru mempelajari legenda dan penelitian modern, identitas ketiga wali sakti semakin jelas meski tetap diselimuti misteri. Manuskrip kuno, catatan pesantren, dan cerita rakyat saling bersinggungan membentuk gambaran Syekh Jangkung, Sunan Muria, dan Sunan Kalijaga sebagai sosok yang luar biasa. Syekh Jangkung dengan karomahnya yang nyentrik dan pemberani selalu hadir di saat rakyat membutuhkan. Sunan Muria yang bijak menyalurkan keberkahan melalui doa dan air suci, serta Sunan Kalijaga yang menyampaikan ajaran moral melalui seni wayang yang penuh simbol dan efek mistis. Rakyat yang hidup di bawah pengaruh ajaran mereka masih merasakan karomah yang sama. Ritual yang diwariskan Syekh Jangkung untuk menolong yang miskin, doa Sunan Muria yang menyembuhkan orang sakit, dan pertunjukan wayang Sunan Kalijaga yang menanamkan nilai-nilai moral menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Karomah mereka tidak hanya terlihat sebagai keajaiban, tetapi juga sebagai filosofi hidup yang menekankan keberanian, keadilan, dan kebaikan. Cerita tentang ketiga wali ini membuktikan bahwa identitas sejati mereka tidak hanya ditentukan oleh nama atau catatan resmi, tetapi oleh dampak nyata yang mereka tinggalkan bagi masyarakat. Bahkan ketika penguasa mencoba menghapus jejak mereka,
rakyat tetap melestarikan tradisi dan kepercayaan yang diwariskan. Dari desa ke desa, dari generasi ke generasi, warisan mereka tetap hidup, menginspirasi tindakan kebaikan dan keteguhan moral di tengah tantangan zaman. Hadirnya penelitian modern tidak menghapus kepercayaan spiritual, melainkan menguatkannya. Karomah dan filosofi ketiga wali menunjukkan bahwa keberanian dan kebaikan yang dilakukan dengan tulus memiliki kekuatan abadi. Setiap doa, pertunjukan, dan tindakan yang meneladani wali menjadi bukti nyata bahwa mereka tidak pernah benar-benar hilang. Identitas mereka hidup dalam hati rakyat, menuntun masyarakat untuk tetap menegakkan kebaikan. Meski dunia terus berubah, malam tiba, dan suara aliran sungai yang menenangkan mengiringi cerita rakyat. Dalam setiap doa, ritual, dan pertunjukan seni, identitas ketiga wali sakti tetap hidup, menegaskan bahwa karomah mereka bukan sekadar legenda, tetapi warisan spiritual yang akan terus memengaruhi hati dan pikiran setiap generasi yang percaya pada kebaikan, keadilan, dan keberanian. Identitas ketiga wali sakti yang tetap hidup dalam hati masyarakat kini menjadi sumber pelajaran yang tak ternilai. Dari kisah mereka, rakyat belajar bahwa dakwah tidak harus kaku dan formal. Sebaliknya, fleksibilitas, kebijaksanaan, dan pendekatan yang membumi mampu menyentuh hati siapapun. Syekh Jangkung, dengan cara nyentrik dan karomahnya yang menakjubkan, mengajarkan bahwa keberanian untuk menolong yang lemah adalah bentuk nyata dari iman dan kepedulian. Setiap tindakan yang tampak sederhana, seperti membantu rakyat miskin atau menenangkan yang takut, adalah cerminan dari prinsip moral yang lebih besar. Sunan Muria menunjukkan bagaimana kekuatan doa dan ketekunan spiritual bisa membawa perubahan yang nyata. Air mukjizat yang mengalir dari Gunung Muria bukan sekadar fenomena mistis, melainkan simbol bahwa kesabaran, ketulusan, dan kepedulian terhadap sesama dapat menyejukkan hati dan menyembuhkan luka, baik fisik maupun batin. Sementara itu, Sunan Kalijaga menekankan pentingnya seni dan komunikasi moral. Pertunjukan wayangnya tidak hanya hiburan, tetapi juga sarana mengajarkan keadilan, kebijaksanaan, dan keteguhan hati. Karomah ketiga wali ini menjadi pelajaran spiritual bagi masyarakat, keberanian untuk menegakkan keadilan, kebijaksanaan untuk membimbing hati yang tersesat, dan ketulusan untuk tetap membantu meski menghadapi ancaman. Kisah mereka mengajarkan bahwa kekuatan spiritual bukan tentang menakut-nakuti, tetapi tentang menginspirasi tindakan nyata yang membawa kebaikan bagi semua. Generasi baru yang belajar dari cerita ini menyadari satu hal penting: keberanian, keadilan, dan kebijaksanaan tidak pernah lekang oleh waktu. Mereka meniru cara wali mengatasi konflik, menginspirasi perubahan, dan membimbing masyarakat dengan hati yang tulus. Pelajaran dari karomah wali bukan sekadar sejarah atau legenda, tetapi panduan hidup yang bisa diterapkan setiap hari, di setiap tindakan, di setiap keputusan. Saat malam menutup hari, rakyat duduk di halaman desa, mendengarkan aliran sungai dan suara wayang, sambil merenungkan pesan yang diwariskan wali sakti. Mereka menyadari bahwa karomah dan ajaran wali bukan sekadar keajaiban atau cerita lama, melainkan sumber inspirasi yang menguatkan keberanian, menumbuhkan keadilan, dan menanamkan kebijaksanaan spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Kisah ini mengingatkan setiap orang bahwa kebaikan sejati selalu menemukan jalannya, meski dunia berusaha melupakan. Pesan dan pelajaran dari ketiga wali sakti yang hidup dalam hati masyarakat kini menyatu dalam kesadaran kolektif rakyat. Dari kontroversi yang mereka timbulkan hingga karomah yang menakjubkan, kisah Syekh Jangkung, Sunan Muria, dan Sunan Kalijaga membuktikan bahwa sejarah bukan hanya tentang dokumen resmi atau catatan kerajaan. Fakta dan legenda bercampur, namun keduanya sama-sama menyisakan jejak yang tak bisa dihapuskan. Karomah mereka yang tetap dirasakan oleh masyarakat menjadi bukti nyata
bahwa warisan spiritual jauh lebih abadi daripada tinta di atas kertas. Rakyat menyadari bahwa keberanian, keadilan, dan kebijaksanaan yang mereka tunjukkan tidak sekadar legenda, melainkan prinsip hidup yang bisa diteladani sepanjang masa. Syekh Jangkung mengajarkan bahwa kebaikan dan keberanian muncul dari tindakan nyata bagi mereka yang membutuhkan. Sunan Muria menunjukkan bahwa kesabaran, doa, dan ketulusan mampu membawa penyembuhan dan keberkahan bagi semua. Sementara Sunan Kalijaga menekankan bahwa seni, moral, dan kreativitas bisa menjadi sarana paling efektif untuk menginspirasi perubahan dan menanamkan nilai kebaikan. Masyarakat, dari generasi tua hingga muda, belajar bahwa pengaruh wali tidak bergantung pada pengakuan resmi. Karomah mereka hidup dalam setiap ritual, doa, pertunjukan seni, dan setiap tindakan yang menegakkan kebaikan. Sejarah sejati bukanlah catatan yang bisa dihapus, tetapi pengalaman, keyakinan, dan inspirasi yang terus hidup dalam hati. Ketiganya menunjukkan bahwa meski dunia mencoba melupakan, kebaikan yang tulus, keberanian moral, dan kebijaksanaan spiritual tidak akan pernah lenyap. Di akhir cerita, saat malam menutup hari dengan ketenangan dan lilin-lilin kecil menyinari desa, rakyat tersadar. Legenda ini bukan sekadar kisah masa lalu. Ini adalah panduan hidup, warisan spiritual, dan bukti bahwa keberanian dan kebaikan mampu menembus waktu, menembus ketidakadilan, dan tetap hidup dalam hati mereka yang mau percaya. Karomah wali-wali sakti ini mengingatkan setiap orang bahwa sejarah yang sesungguhnya bukan hanya yang tercatat, tetapi juga yang dirasakan, dijalani, dan diwariskan dari hati ke hati. Dengan demikian, kisah kontroversial, fakta, dan legenda dari ketiga wali sakti dari Pati, Jawa Tengah, menutup bab ini dengan pesan yang abadi. Kebaikan, keadilan, dan kebijaksanaan spiritual selalu menemukan jalannya. Meskipun dunia terus berubah, dan jejak mereka akan selalu hidup dalam hati rakyat.